Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Naura Nazifa. Nama saya Beatrix Jessica Itloina. Kami di sini akan mempresentasikan tentang perilaku menyimpang. Pertama-tama, kami akan menjelaskan tentang pengertian perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang adalah suatu perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua adalah ciri-ciri perilaku menyimpang. Menurut Paul B. Horton, penyimpangan sosial memiliki 6 ciri. Yang pertama, penyimpangan harus dapat didefinisikan. Yang kedua, penyimpangan hanya dapat diterima atau bisa juga ditolak. Yang ketiga, penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Yang keempat, penyimpangan terhadap budaya nyata atau budaya ideal. Yang kelima, terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan. Yang keenam, penyimpangan sosial bersifat adaptif atau menyesuaikan. Sebab terjadinya perilaku menyimpang dilihat dari 4 sudut pandang. Yang pertama ada sudut pandang sosiologi, yang kedua ada sudut pandang biologi, yang ketiga ada sudut pandang psikologi, dan yang terakhir ada sudut pandang kriminologi. Menurut sudut pandang sosiologi, ada 4 sebab perilaku menyimpang. Yang pertama ada perilaku menyimpang karena sosialisasi, yang kedua ada perilaku menyimpang karena anonime, yang ketiga ada perilaku menyimpang karena differential association, yang terakhir ada perilaku menyimpang karena pemberian julukan labeling. Menurut sudut pandang biologi, Sheldon mengidentifikasikan tipe tubuh menjadi 3 tipe dasar. Yang pertama ada endosmorf, bundar halus gemuk. Yang kedua ada mesomorf, berotot atletis. Dan yang terakhir ada ektomorf, tipis kurus, yang mempunyai kecenderungan sifat-sifat dan kepribadian masing-masing. Menurut sudut pandang psikologi, ilmuwan yang terkenal di bidang ini ialah Sigmund Freud. Dia membagi diri manusia menjadi 3 bagian, yaitu id, ego, dan superego. Id adalah bagian diri yang bersifat tidak sadar, naluriah, dan impulsif atau mudah terpengaruh oleh gerak hati. Yang kedua, ego, bagian diri yang bersifat sadar dan rasional atau penjaga pribadi kepribadian. Yang ketiga, superego, bagian diri yang telah menyerap nilai-nilai kultural dan berfungsi sebagai suara hati. Yang keempat, menurut sudut pandang kriminologi. Di dalam sudut pandang kriminologi ini dibagi menjadi 2 teori, yaitu teori konflik dan teori pengendalian. Teori konflik dibagi menjadi 2, yaitu konflik budaya dan konflik kelas sosial. Konflik budaya terjadi apabila dalam suatu masyarakat terdapat sejumlah kebudayaan khusus yang masing-masing cenderung tertutup sehingga mengurangi kemungkinan timbulnya kesepakatan nilai. Sedangkan konflik kelas sosial terjadi akibat suatu kelompok menciptakan peraturan sendiri untuk melindungi kepentingan. Teori pengendalian diri dalam berupa norma yang dihayati dan nilai yang dipelajari seseorang, pengendalian dari luar berupa imbalan sosial terhadap konformitas dan saksi hukuman terhadap tindakan penyimpangan dalam masyarakat konvensional. Terdapat 4 hal yang mengikat individu terhadap norma masyarakatnya, yaitu ada kepercayaan, ketanggapan, keterikatan, dan keterlibatan. Jenis-jenis perilaku menyimpang. Jenis-jenis perilaku menyimpang ada 4, yaitu berdasarkan kekerapannya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan jumlah orang yang melakukan penyimpangannya, dan juga berdasarkan jenisnya. Jenis-jenis perilaku menyimpang berdasarkan kekerapannya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada penyimpangan sosial primer dan yang kedua ada penyimpangan sosial sekunder. Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang bersifat sementara, temporer. Penyimpangan sosial sekunder adalah penyimpangan sosial yang dilakukan pelakunya secara terus-menerus meskipun telah diberikan sanksi. Jenis-jenis perilaku menyimpang berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu penyimpangan yang bersifat positif dan penyimpangan yang bersifat negatif. Penyimpangan yang bersifat positif yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mempunyai dampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur-unsur inovatif dan kreatif, sehingga masyarakat masih dapat menerimanya.
Contohnya saja, seorang gadis desa yang berani tidak menuruti atau membangkang perintah orang tuanya untuk menikah dengan calon pilihan orang tuanya dengan alasan lain, si gadis masih ingin melanjutkan sekolah. Yang kedua, penyimpangan bersifat negatif, yaitu penyimpangan yang dilakukan individu atau kelompok yang mengacu pada hal-hal yang bersifat negatif karena mengandung nilai sosial yang rendah serta dapat berakibat buruk kepada dirinya atau lingkungan sekitar. Contohnya saja kebut-kebutan sepeda motor di perkampungan atau pecandu narkoba dan lain sebagainya. Jenis-jenis perilaku menyimpang berdasarkan jumlah orang yang melakukan penyimpangan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penyimpangan individual dan yang kedua ada penyimpangan kelompok. Penyimpangan individual yaitu penyimpangan yang dilakukan seseorang diri tanpa kawan terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya ada seseorang murid yang membolos sekolah. Yang kedua ada penyimpangan kelompok, yaitu penyimpangan yang dilakukan seseorang beberapa orang secara bersama-sama. Contohnya ada 4 orang yang melakukan perampokan di sebuah toko emas. Jenis-jenis perilaku menyimpang berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 5. Yang pertama, tindakan kriminal atau kejahatan. Yang kedua, penyimpangan seksual, yaitu tindakan atau perilaku yang tidak sewajarnya atau tidak selayaknya untuk dilakukan. Contohnya sodomi, transseksual, masokisme, homoseksual, incest, transvestite, kumpul kebo, sadisme seksual, nekropili, zina, dan juga pelacuran. Yang ketiga, penyimpangan dalam pemakaian atau peredaran obat terlarang atau alkoholisme. Yang keempat, penyimpangan dalam bentuk gaya hidup yang lain dari biasanya. Bentuk penyimpangan itu misalnya sikap arogansi atau sikap eksentrik. Sikap arogansi yaitu sikap kesombongan diri terhadap orang lain karena kelebihan yang dimiliki. Misalnya, sikap arogan karena kekayaan seseorang yang tidak menyempatkan kerja bakti di lingkungannya, tapi dia lebih suka membayar orang lain untuk melaksanakan tugas sosialnya. Yang kedua, sikap eksentrik. Sikap eksentrik itu perbuatan menyimpang dari biasanya sehingga dianggap aneh. Misalnya seorang laki-laki yang berdandan dengan model wanita, memakai kalung, anting, gelang. Dan yang terakhir, itu ada tawuran atau perkelahian antar pelajar. Berikut beberapa contoh gambar penyimpangan sosial. Ada homoseksual, penggunaan obat-obat terlarang, alkoholisme, tawuran, seks bebas, dan masih banyak contoh lainnya.